Nah itu salah satu teman kita itu dia tuh ngerasa dikelilingin sama makhluk. Jadi dia tuh ngeliatin teman kita itu nabrak sesuatu yang nggak terlihat. Ya nggak kelihatan oleh kita gitu Nggak ya. kelihatan sama kita. Jadi memang dia sendiri tuh agak bisa ngeliat sih. Pas kita nyampe Mandalawangi, lu tau kan yang ini Tugu In Memoriam? Iya, gue tahu tuh ada Tugu di Iya. situ. Di Tugu itu salah satu teman kita tuh dia kayak ngerasa dikelilingin sama suara cewek. Halo Sobat Kelana, kembali lagi di Cerita Kelana. Kali ini Cerita Kelana bakal berbagi pengalaman horornya nih. Dan kebetulan gue udah kedatangan narasumber. Mulai kenalin bang, namanya siapa? Boleh, nama gue Hendrik. Nah, pengalaman horor lu tuh kejadiannya di mana tuh bang? Kejadiannya tuh di salah satu gunung di Jawa Barat, yaitu di Gunung Pangrango. Oke, itu kejadiannya tuh pas kapan tuh? Jadi di tahun 2016 ya, 2016 di bulan September. Nah, kita itu memutuskan untuk mendaki Gunung Pangrango. Nah, di situ kita ber-12 orang. Ber-12 orang perjalanan mulai dari Cikarang tuh sekitar jam 11 kita mulai tuh perjalanan tuh. Walaupun waktu itu emang hujan juga. Kayak lu berarti berangkat dalam keadaan hujan tuh ya? Dan keadaan hujan. Singkat cerita di pertengahan perjalanan nih, sebelum kita nyampe Bogor ya, itu salah satu teman kita jatuh dari motor. Temen gue tuh jatuh dari motor dan dia lumayan agak luka-luka. Nah dari situ gue tuh tanya sama temen gue, gimana nih kita mau lanjut apa mau balik lagi nih? Ternyata temen gue itu memutuskan untuk lanjut. Ya udah akhirnya kita lanjut tuh. Dan pada akhirnya kita nyampe base camp itu sekitar jam 4 pagi. Oke, itu lu istirahat dulu atau langsung naik gimana? Ya, itu kita istirahat dulu sih di situ. Jadi jam 4 kita istirahat, kita mempersiapkan untuk naik. Akhirnya sekitar jam 8 kita baru naik tuh. Jam 8 pagi Jam tuh lu 8 baru pagi. naik? Ya, baru naik. Terus pas naik tuh aman aja ya bang? Nggak ada atau ada Aman, kejadian aman. lainnya? Pas kita naik tuh aman. Memang pada kondisi saat itu juga udah lumayan mendung sih. Jam 8 pagi kita jalan. Nah, kita itu nyampe di Kandang Batu sekitar jam 4. Karena memang hujan kan. Oke, karena terkendala hujan berarti Kendala lu banyak hujan, pergi ya? kita nyampe di Kandang Batu. Akhirnya memutuskan untuk camp di situ. Karena memang udah sore, karena hujan juga. Kita akhirnya camp di Kandang Batu. Jadi ceritanya kan memang udah lumayan agak malam ya, habis maghrib lah. Nah itu salah satu teman kita itu dia tuh ngerasa dikelilingin sama makhluk. Pas di tenda tuh? Ya pas di tenda. Jadi dia tuh di dalam tenda tuh ngelihat ke sekeliling tuh kayak ngerasa ada yang ngelihat gitu loh, kiri kanan samping. Dia bilang sama gue tuh, kayaknya saya ini deh, kayak diliatin sama orang gitu deh. Kayak diperhatiin gitu? Kayak diperhatiin gitu. Nah, gue juga tanya, emang lu tadi ada kendala apa di jalan? Akhirnya salah satu teman kita juga yang satu baru bilang tuh di situ, katanya dia ngeliat temen kita itu nabrak sesuatu pas di air terjun, air panas. Jadi dia tuh ngeliatin temen kita itu nabrak sesuatu yang nggak terlihat. Nah, jadi memang dia sendiri tuh agak bisa ngeliat sih gitu si anak itu. Nah mungkin itu juga sebabnya dia itu dikelilingin sama makhluk-makhluk itu. Setelah kejadian itu ada kejadian lagi nggak bang yang lainnya gitu? Jadi singkat cerita ya, setelah jam 2 malam, nah kita kan ber-12 nih. Dari 12 yang 8 orang itu memutuskan untuk summit, sisanya stay di situ. Jam 2 pagi. Kita summit, kita jalan. Nah, setelah nyampe kandang badak, temen gua yang bisa sedikit ngelihat itu, disitulah dia ngelihat ada anak kecil
nuntunin dia ke atas. Ya secara logika sih kayaknya nggak mungkin gitu ya kan ada anak kecil di gunung gitu. Gimana ya? Secara logika juga nggak mungkin sih ada anak kecil di atas gitu. Iya, apalagi sendirian gitu iya, kan. Di kandang badak gitu loh, malam-malam, posisi juga hujan. Temen gue itu dia karena dia udah biasa lah, akhirnya dia biasa aja gitu. Terus saat itu dia belum cerita ke yang lain tuh? Belum, dia cerita sendiri aja gitu. Nah, kita nyampe summit tuh sekitar jam 6 pagi. Nyampe di puncak tuh jam 6? Di puncak Pangrango tuh jam 6 pagi. Nah, di situ kita memutuskan untuk ke Mandalawangi dulu. Pas kita nyampe Mandalawangi, lu tau kan yang ini Tugu In Memoriam? Iya, gue tahu tuh ada Tugu di situ. Nah, di Tugu itu salah satu temen kita tuh dia kayak ngerasa dikelilingin sama suara cewek. Jadi ada suara cewek nih di sekelilingnya dia tuh dia ngebisikin gitu. Ngebisikin apa itu, Bang? Jadi dia kayak dibisikin sama seorang cewek tuh kayak bilang gini, kamu tuh kalau di sini tuh harus ini ya, harus jaga sikap. Jadi ibaratnya kayak si cewek itu bilang, lo harus hati-hatilah di sini lah gitu. Lo harus jaga sopan santun gitu lah ya. Nah pas teman gue bilang itu ke gue, lu denger suara cewek gak sih? Ternyata gue nggak denger apa-apa gitu. Di situ pun gue kayak ngerinding banget sih Berarti sebetulnya. temen lu yang lainnya juga nggak ada yang denger, cuma nggak ada, cuman orang itu aja, temen gue yang ini doang. Jadi temen gue tuh kayak memutuskan untuk yaudah yuk kita kumpul, kita berdoa bersama lah di situ lah ibaratnya. Ya udah tuh, akhirnya kita turun. Pas di kandang batu, temen gue tuh baru bilang tuh. Bilang apa tuh dia? Yang dia kayak dituntun gitu. Oke, dia baru bilang di situ. Baru bilang di situ sama temen-temen. Yaudahlah, akhirnya kita juga biasa aja karena memang dia doang kan yang ngelihat ya, karena kita udah kesorean. Akhirnya kita memutuskan untuk yaudah yuk kita turun yuk, takut kesorean kan. Yaudah kita turun. Hujan juga sih pas turun. Ya, karena lu naik di musim hujan waktu itu ya? Di musim hujan. Dan ada lagi kejadian. Ternyata pas kita itu udah mau nyampe Batu Kukus ya. Di Batu Kukus itu Batu Kukus berapa tuh? Batu Kukus 3. Batu Kukus 3. Temen gua dia ngedenger suara lonceng. Ngedenger suara lonceng dari kiri, dari kanan. Dia tuh ngedengerin jelas banget tuh itu suara lonceng. Itu yang denger dia sendiri atau? Dia doang. Aduh. Dia doang. Sumpah itu sebenarnya emang gangguan yang menurut gua lumayan juga kan. Lumayan ibaratnya bikin merinding lah gitu lah. Nah, dia tuh sempat nanya juga sama teman-teman yang belakang. Karena untuk memastikan gitu. Untuk memastikan bahwa ada yang bawa lonceng enggak, ternyata nggak ada kan. Nah, mulai di situ tuh cerita kata gua ini dari mana gitu loh. Terus mulai dari situ udah mulai nggak kondusif tuh perjalanannya. Ya, di situ udah lumayan banyak tuh. Nah, singkat cerita kan pas kita dari Batu Kukus ya ke Rawadenok. Nah setelah itu gue sendiri yang ngalamin ada yang manggil-manggil nama gue 2 kali. Padahal yang lain nggak manggil nama lu. Padahal yang lain nggak manggil, terus dan posisinya temen gue tuh di depan ya, terus yang lain juga di belakang karena emang lumayan jaraknya jauh. Bisa gitu ya. Bisa jauh. Dan gue mikir kayaknya nggak mungkin juga sih ada yang manggil. Yaudah deh, gue biasa aja tuh, gue biasa. Akhirnya gue memutuskan untuk tetap lanjut jalan. Dan gak nyampe di situ, gue juga dengerin kayak suara gamelan. Lu ngebayangin gak sih di tengah-tengah gunung, terus ada suara gamelan, dan ternyata memang jauh ke pemukiman kan, secara logika. Iya, setahu gue juga kalau misalnya di situ tuh masih jauh banget ke pemukiman. Iya. Itu sebetulnya dari situ juga gue ngerasa ngerinding banget, ini suara gamelan di mana. Mulai dari situ lumayan banyak banget gangguan sih. Mulai banyak banget tuh. Banyak banget. Lu di situ nanya juga nggak kayak kejadian lonceng gitu? Lu dengar suara gamelan nggak atau lu Itu belum. Itu akhirnya itu gue simpan sendiri sih. Akhirnya lu simpan sendiri. Nah, terus kita lanjut perjalanan. Pos 1 lah, kita nyampe pos 1. Itu kita kondisi udah lumayan malam. Iya, udah gitu hujan juga waktu itu. Waktu itu hujan juga tuh malam. Nah, ada lagi temen gua itu
situ tuh dia ngelihat kayak ada cahaya gitu loh. Di depan dia tuh ada cahaya. Cahaya itu jalan. Dia itu nyamperin ya ke depan ya. Dia nyamperin cahaya itu tuh. Nyamperin cahaya itu. Gila, Ternyata nggak ada hilang. Terus bukan headlamp juga. Itu di situ gua anjir udah mulai ngerinding banget Itu gitu. yang lihat cahaya itu dia doang sendiri. Dia doang sendiri yang lihat cahaya itu. Ya gimana ya? Ya udahlah, akhirnya kita sama-sama aja, kita saling aja lah jalan. Nah, itu nggak berhenti juga tuh di situ tuh. Banyak banget kan ya. Jadi temen gue yang ngeliat cahaya itu, pas dia jalan tuh nggak jauh dari situ, dia denger tuh suara anak ayam. Anak ayam itu ngikutin dia mulu. Udah tadi suara lonceng, Suara gamelan. Suara gamelan. Dia denger suara anak ayam. Gak mungkin kan ada ayam kan, ibaratnya kan? Iya, bener juga gitu. Apalagi suara gamelan yang lebih nggak mungkin gitu kan? Iya betul. Di situ banyak banget kendala. Dan akhirnya kita nyampe sekitar jam 9. Nyampe di base camp. Di base camp yang 9 Base malam. camp, kita nyampe tuh akhirnya di situ. Nah, di base camp kita ngumpul. Jadi kita kayak nanya ini anak-anak satu-satu nih dari semua kejadian ya, semua kejadian. Gitu lah ya. Sharing. Kita nanya sama anak-anak nih. Lo tadi di atas ngalamin kejadian apa aja sih gitu. Dan temen gue satu-satu menceritakan lah yang tadi gue ceritain itu ya, menceritakan semua kejadiannya. Yaudah, oke, gini. Nggak mungkin sih gitu ya. Sesuatu hal tuh nggak ada sebabnya gitu loh. Jadi dari semua kejadian-kejadian yang kita alamin itu memang pasti ada sebabnya. Dari gue sendiri pun ya, gue mengakuin sih memang kalau gue tuh pas lagi berangkat tuh kayak nggak izin dulu. Oh, itu kesalahan pertama gitu kan? Kesalahan pertama gitu. Jadi teman-teman gue juga dia bilang akuin bahwa memang dia pas lagi naik tuh bercandanya agak sembrono. Dari semua yang lo alamin ya bang, kesimpulannya berarti kita kalau kemana-kemana ya kita harus izin ke orang tua, ke orang rumah. Terus juga kalau kemana-mana juga namanya kan kita bertamu nih ya bang. Ya jagalah sikap kita, jangan seenaknya, sopan santunnya juga harus ada. Mungkin itu aja kali ya pengalaman horor lu ya bang. Sekian cerita Kelana kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di cerita Kelana selanjutnya.